Jangan saudara cuma masuk ke hanya bertaurat lalu menghakimi, wah itu salah, itu nggak akan masuk surga. Saudara sendiri masuk surga atau masuk surga itu harus mencicipi. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat perdamaian, nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada kali ini di dalam membahas yang serius. Kiat roh jahat masuk ke dalam manusia. Kiat roh jahat masuk ke dalam manusia. Sangat penting. Dan kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian terlebih dahulu. Amin. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bagaimana roh jahat masuk ke dalam diri manusia? Berkarya maut. Mereka kalau udah masuk dalam diri manusia berkarya maut, dan roh manusia dipenjara di dalam kerajaan maut. Maut telah berkuasa. Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik.
Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, artinya pengikut Taurat dan kitab para nabi dan Taurat dalam hati, atas manusia walaupun si manusia tidak melakukan dosa. Jadi bayi pun ya dapat atau bisa terkena maut, dan roh-roh jahat pun bisa memasuki bayi. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Kolose 2 ayat 14 sampai 15, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dosa mungkin dianggap bisa diampuni oleh para pengikut Taurat dan kitab para nabi. Boleh jadi. Ada yang dengan segala cara. Oke, good. Tetapi hutang maut nggak bisa. Itu perbedaannya. Hutang maut tidak bisa dihapuskan oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Tentu ada yang berpendapat bahwa kalau Tuhan tidak berkehendak, daun pun tidak jatuh. Satu, bahwa bayi itu putih, bersih, tanpa dosa. Dua, yes, dua-duanya yes. Tetapi Allah telah membuat hukum. Allah membuat hukum sebab akibat di muka bumi ini, sehingga Allah yang maha kasih jangan dijadikan dalang dari nasib buruk manusia. Jangan dijadikan. Walaupun ada yang bilang ya udah itu sudah kehendaknya. 3 hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang teman dan berkata, cucu saya meninggal, Pak. Oh ya, sudah dimakamkan? Belum, Pak. Meninggal di dalam perut ibunya. Janin usia 6 bulan. Waduh, harus disesar itu. Saudaraku yang kekasih, bisa janin mati? Apakah Allah yang membunuh si janin? Si bayi dalam perut? Tentu tidak sekejam itu. Tetapi ada hukum sebab akibat. Ketika orang tuanya memiliki hutang maut, maka iblis punya hak untuk menagih kepada si manusia, kepada anaknya, kepada keturunan ketiga, kepada keturunan keempat dari hutang yang memiliki hutang maut. Itu adalah hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jadi bukan pendapat, bukan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat patung pemberhalaan dalam bentuk apapun. Terus jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. yes, itu hukum sebab akibat, saudara. Hukum Allah, saudara. Jadi hanya satu untuk menghapuskan, mengusir roh-roh jahat, menghapuskan hutang maut pada diri manusia yang manapun.
Saudaraku yang kekasih, ada pertobatan. Ketika Yohanes membaptis 2000 tahun yang lalu, ya, membaptiskan orang di Sungai Yordan, ya, sebagai tanda pertobatan, maka dia katakan, Matius 3 ayat 11b, Matius 3 ayat 11b atau 11a, 11 aja boleh, terus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Wow, siapa itu? Anak manusia. Ngapain? Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kalau tadi adalah dengan air, maka akan menghapuskan dengan Roh Kudus Dan dengan api. dan dengan api. Itu tentu kalimat ilahi. Kalau kalimat tadi kalimat religi atau kalimat Taurat, kalau ini kalimat ilahi. Yakni Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. membersihkan tempat pengirikannya dari kegelapan, dari roh-roh jahat, Dan mengumpulkan gandumnya ke lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Roh-roh jahat dalam diri manusia, baik anak-anak kecil maupun dewasa, itu disebabkan atau diakibatkan oleh hutang maut kepada iblis. Hutang maut bisa menuhankan patung, bisa menuhankan duit, bisa menuhankan harta, pokoknya menggantikan Allah, Tuhan, dengan benda-benda. Kalau dulu benda-bendanya berupa benda-benda berhala yang nongkrong, entah itu di kerisnya, pedangnya, apapun jimatnya masukin ke almari. Kalau sekarang maka yang hutang maut itu langsung di dalam hatinya berada di harta, hedonisme dan lain-lain. Nanti kita akan urai. Akibat dari hutang maut yang langsung, ya, berlindung pada perlindungan bohong, ya, maupun didapat dari keturunan, tadi udah dibaca Keluaran 23 sampai 5. Kalau langsung Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28. Perhatikan baik-baik. Yes, please. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Dengan dunia maut, dengan kegelapan, Kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Nasib buruk ketimpa tembok, kena gempa bumi, Kami tidak akan kena. tidak akan kena. Karena Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Iya, membuat bohong sebagai perlindungan kami. Lanjut. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Yes. Bentuknya bisa banyak. Saudara mengatakan, iya Pak, sudah enggak. Sekarang kagak lagi. Nah, kakek saya memang ya punya patung, punya jimat, punya dan segala macam. Sudah diganti. Nanti kita akan bahas. Sudah diganti sekarang. Ya, malah lebih dalam lagi kalau hatinya berada di harta dan seterusnya. Ketika hal itu terjadi, maka iblis punya hak. Kalau ada punya hutang maut, baik itu yang saudara cari sendiri, maupun yang saudara minta perlindungan bohong,
maupun yang karena hutang maut yang diturunkan oleh iblis, yang ditagihkan oleh iblis kepada cucunya sampai keturunan keempat, maka si manusia iblis berhak memasukkan roh-roh jahat kepada si manusia. Jumlahnya dan tipenya, kekuatannya, kuasa iblis, roh-roh jahatnya sesuai dengan hutang maut yang dimiliki. Ya, orang gila dari Gerasa, saudara udah pernah dengar itu, memiliki dihuni oleh 1 legion roh-roh jahat. 1 legion itu bisa 3.000 roh jahat, bisa sampai 6.000 tergantung legion Romawi apa Yunani, masing-masing beda-beda. Tetapi jelas banyak, bukan main. Ya, roh-roh jahat tersebut gak cuma masuk, ya, tetapi menetaskan ular beludak, meracuni si manusia dengan absintus, dengan karakter buruk, dengan kenajisan, sehingga si manusia menjadi berdosa dan memudahkan si manusia untuk dibunuh. Tadi udah, ini kan cucu saya Pak dibunuh. Ya, hari besoknya kok belum dimakamkan? Karena teman saya ini beragama Muslim, maka harus dimakamkan hari itu juga. Bukan Pak, masih dioperasi. Dan menenun sarang laba-laba. Ya, Yesaya 59 ayat 5. Yesaya 59 ayat 5. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutnya ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Itu yang terjadi. Si manusia memiliki ular beludak yang siap membunuh juga. Ya, roh-roh jahat yang banyak itu tadi menyusun nasib buruk. Oh Pak, saya gila. Nggak gila Pak, nanti dulu. Belum tentu saudara kalau nggak gila, roh jahatnya cuma dikit. Nggak kayak gitu rumusnya. Bisa malah dibuat oleh roh-roh jahat supaya nasibnya tanda kutip baik. Ya, nanti baru disikat. Pokoknya dibuat nasib buruk untuk rohnya, untuk tubuh alamiahnya mimpi juga, ya, dan si malakama atas si manusia. Si malakama itu kalau laku memberikan kepada bapak, ibunya mati, kepada ibu, bapaknya mati, ya, serba salah. Saudaraku yang kekasih, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Masih terkait dengan tadi, ada manusia-manusia yang memiliki hutang maut kepada iblis. Ya, iblis berhak menyengat, mendakwa, menghukum, membunuh si manusia sesuai dengan timbangan hutang maut tadi. Dan sesuai hukum Taurat yang dianut si manusia. Selain roh manusia mati tak berdaya, karena dipenjara dalam kerajaan maut tadi, maut dan kerajaan maut. Kalau si manusia meninggal kapan saja, di mana saja, maka rohnya akan menghuni siksa kubur, dunia orang mati, atau alam maut. Saudaraku yang kekasih, yang ke-C, roh manusia yang berhutang maut tidak berdaya.
sehingga tak dapat menguasai tubuh alamiahnya melakukan perbuatan baik yang diinginkan roh. Roh manusia itu selalu ingin berbuat baik. Tetapi tubuh alamiah manusia yang memiliki hutang maut dikuasai tadi oleh roh-roh jahat yang ada dalam diri si manusia. Ya kan? Sehingga istilahnya dalam Roma 7 dikatakan aku manusia celaka. Ya, kenapa? Rohnya nggak berdaya, rohnya mati. Ketika Adam dan Hawa melanggar ketentuan Allah jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena engkau akan mati, maka tubuh alamiahnya nggak mati, tetapi rohnya mati. Rohnya dikuasai oleh iblis di muka bumi waktu dilempar atau diusir dari Firdaus ke bumi. Tetapi saudara, mungkin saudara akan bilang, wah itu masa lalu Pak. Sekarang udah nggak ada roh-roh jahat itu, zaman now sudah tidak ada Pak. Keliru saudara. Seperti halnya sudah disampaikan dalam tadi, roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia akan tadi menenun sarang laba-laba dan meracuni si manusia, menetaskan ular beludak. Tentu berbeda dengan zaman dulu. Yes, roh jahatnya tetap hidup sampai kiamat nanti baru dimasukkan ke neraka kekal oleh Tuhan. Sampai sekarang ada, ya kan? Mereka akan menyesuaikan zaman agar si manusia berbuah dosa dan kejahatan, berbuah maut. Target marketnya memang kebanyakan sekarang anak-anak muda dan anak-anak dan remaja, ya juga dewasa juga ada. Contohnya apa patungnya, gantinya apa patungnya? Patungnya gantinya HP. Ya. Gadget apa gadget? Teknologi-teknologi yang membuat manusia ketergantungan. HP bagus, semula-mula diciptakan untuk memudahkan komunikasi, kemudian berkembang menjadi kamera yang sekarang untuk ngerekam, untuk main game, untuk sosial media, dan aplikasi-aplikasi untuk berbagai kebutuhan dengan segala resikonya. Halo, dengan segala resikonya. HP dipakai dimiliki oleh anak-anak remaja dan orang dewasa. Sayangnya, saking banyaknya fungsi dan dari HP sehingga membuat anak-anak dan remaja, khususnya anak-anak dan remaja, orang tua juga sih, ketergantungan pada HP yang mempengaruhi kehidupannya. Baik positif, ada positifnya. Komunikasi dengan manusia lain lebih mudah, mencari informasi lebih mudah, menambah wawasan, mendengarkan musik, ya, fotografi dan lain-lain. Tetapi tidak sedikit negatifnya, ya, mengurangi interaksi dengan keluarga ini dia. Ya kan? Kalau dulu zaman saya kecil ya karena ini ya orang tua ya sungkem, baru pulang dari sekolah ya, ditanya, dipeluk. Sekarang HP, anak-anak HP, ya. Saudaraku yang kekasih, menguaplah aktivitas ilahi dan religi. Ya datang, kalau saudara ini datang, kalau saudara Kristen ya gereja,
Tapi ada yang main HP di gereja. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, negatif lain, terpengaruh berita negatif dengan mudahnya, overreacting, negative thinking, ya, aplikasi-aplikasi yang menyerumuskan, yang porno dan lain-lain. Belum lagi terbukanya judi online, pinjaman online, ya, dan macam-macam. Akibatnya HP dan sejenisnya menjadi benda berhala, ya kan? Gantinya patung, ya kan? Benda berhala dan menjadi Tuhan. Oke, saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat tinggal menelurkan ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Tipenya apa? Model apa? Model kebebalan, model hujan. Ya, udah dengar kan? Anak yang ditegur orang tuanya main HP, anaknya main HP, ditegur, dibunuh orang tuanya, dan macam-macam. Ya, saya melihat sendiri, puji Tuhan anak saya tidak demikian, anak-anak saya tidak demikian. Saya melihat sendiri, ditegur anaknya, dilempar HP-nya, saudara. Hujat namanya, kekejian, pikiran jahat, tidak percaya kepada Tuhan, baik kuasa maupun kekuatannya. Mereka sudah puas diri karena punya Tuhan, tanda kutip, yaitu tadi HP. Mereka tak lagi membutuhkan Tuhan yang di luar nalar. Karena ada bukti kok yang enak kok. Saya mau lihat apa juga gampang. Demikian yang terjadi. Yang kedua, membentuk egosentris, hedonisme, dan menguapkan kasih. Ya, masih melalui smartphone tadi yang dapat membentuk mereka menjadi egosentris, menghapuskan empati, menghapuskan kasih, ya, juga melahirkan hedonisme. Waduh, yang tadinya tinggalnya di kampung pun, atau yang tinggal di kampung pun pengen punya mobil mewah. Ya, kalau dulu zamannya tinggalnya di Menteng, pengen mobil mewah masih pantas. Nah, ini tinggalnya di kampung, ya, mobil pun nggak bisa lewat, tapi waduh, menghayalkan punya mobil mewah dan seterusnya, bajunya yang bermerek. Karena mereknya kalau asli dari Eropa kebanyakan mereknya tersembunyi, dibalik bajunya kelihatan mereknya. Saudaraku yang kekasih, sehingga anak-anak remaja sudah dicokoli, ya, ditumpahkan racun ke dalam mulutnya, dalam hatinya, racun absintus, ya, yang kemudian menjadi mengukir dosa. Bagaimana nggak dosa? Ada judi online, ya, ada game online, ada pinjol dan lain-lain, sehingga manusia lebih mudah, nggak perlu berdoa, butuh duit tinggal pinjem, ya kan? Saudara, yang akan menjebak mereka dalam kekosongan iman, mengundang roh-roh jahat, memasuki diri mereka. Roh-roh jahat tinggal menelurkan ular beludak dan menenun sarang laba-laba, dipus supaya hatinya berada di harta, ya, supaya ada keserakahan, ada iri hati, kesombongan, pikiran jahat. Kasusnya banyak, saudara bisa melihatlah. Tetapi stoplah.
semua itu dalam kehidupan saudara dan anak-anak. Amin. Ada seks bebas, ada pembunuhan. Ya, mereka bisa mengintip di dalam media, di dalam HP, di dalam media sosial yang sarana dimiliki dari dalam HP tentang hal-hal yang dapat merusak generasi muda. Amin. Perhatikan, secara jiwani, yes. Secara jasmani, yes. Tetapi jelas secara ilahi. Mereka, anak-anak remaja, dewasa, kini sudah tidak lagi memiliki waktu dan tempat. Tidak memiliki lagi energi untuk menengok kepada Sang Maha Pencipta. Ya, maka mereka juga tidak peduli pada hukum-hukum Allah. Soalnya di dalam HP yang menjadi Tuhannya itu oke. Berseks bebas oke. Ya. Bahkan LGBT merajalela. Ya, kita akan bahas suatu saat apakah perlu apa dan bagaimana nanti. Sudah ada yang pesan itu. Pembunuhan mudah sekali terjadi, baik melalui tawuran, ditusuk, hanya gara-gara di HP WA-nya menyakitkan dan seterusnya. Ya, baik pribadi, bahkan hal-hal sepele mudah sekali menghilangkan nyawa manusia dari segala kalangan, saudara. Roh-roh jahat mudah sekali mengundang teman-temannya yang lebih jahat melalui dosa dan kejahatan percabulan, dendam, hawa nafsu, kebencian, iri hati, perselisihan, pemberhalaan dalam bentuk bahkan sampai hal-hal yang metafisis. Sehingga melahirkan lesbian dan homoseks dan berbagai bentuk yang serupa. Jadi bagaimana, Pak? Tutup rapat pintu masuk roh-roh jahat. Tutup rapat pintu masuk roh-roh jahat. Jika Anda masih membuka roh-roh jahat dalam diri Anda untuk berperan, maka datanglah kepada Tuhan yang dapat mengusir roh-roh jahat tadi. Baptislah dalam Roh Kudus dan api. Apakah masuk ini, Pak? Masuk seperti apa? Ngelmu-ngelmu itu masuk ke dalam api? No, itu adalah kosakata ilahi. Ya, lepaskan diri saudara dari maut dan kerajaan maut. Hanya satu yang memegang maut, kunci maut dan kerajaan. Hanya dua sebetulnya. Satu Lucifer yang memasukkan orang-orang ke dalam maut dan kerajaan maut. 2000 tahun yang lalu, Wahyu 1 ayat 17-18, ada yang memegang juga kunci maut dan kerajaan maut yang melepaskan manusia dari lingkupan terkungkung oleh maut dan kerajaan maut. Kita baca ulang. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal Dan yang akhir. dan yang akhir Dan yang hidup.
dan yang hidup. Aku telah mati, Aku telah mati, yes, secara tubuh alamiahnya. namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Hidup sampai selama-lamanya, nanti akan menghakimi umat manusia, roh manusia, seluruh roh manusia pada pasca kiamat. Lanjut. Dan aku memegang segala kunci maut Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. dan kerajaan maut. Jadi datang kepada dia. Supaya apa? Satu, surat hutang dimerdekakan. Surat hutang dia buang, dirobek oleh sang awal, sang akhir, dan yang hidup. Ya, dihapuskan surat hutangnya, dilunasi. Roh-roh jahatnya diusir dari diri manusia. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, dosa dan kejahatannya dihapuskan, disucikan. Tidak ada satupun yang dapat melakukan ini. Tidak ada satupun yang dapat melakukan ini. Menghapuskan surat hutang, melepaskan dari maut dan kerajaan maut, dan menghapuskan dosa dan kejahatan. Maka saudaraku yang kekasih, tutup buku kalau sudah, apalagi sudah istilah tadi lahir kembali. Sudah dihapuskan roh jahat dari dirinya, dikeluarkan, diusir. Ya, saudara, yang penting jangan kosong. Itu baru langkah awal. Karena masih ada risiko. Enak dong Pak. Ya enak. Tapi ada tanggung jawab. Kalau tidak, Matius 12, 43-45. Kalau enggak, maka roh-roh jahat itu akan balik lagi. Masuk lagi, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Ke tempat-tempat tandus dikeluarkan dari diri manusia oleh yang awal dan yang akhir, ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, and then Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. mendapati rumah itu kosong, nggak ada aktivitas ilahi, nggak ada aktivitas ilahi, Bersih tersapu bersih tersapu dan rapi teratur. yes. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Kata 7 itu ternyata banyak sekali. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Yes. Ada resikonya saudara. Kalau kosong malah lebih buruk nasibnya. Maka bagi orang-orang tua yang anak-anaknya sudah dibawa ke Tuhan, kami menyebutnya generasi Maria. Jaga agar mereka tidak kosong, tumbuh dan berbuah. Sejak kecil, yes. Yang kedua, kalau Anda, ya aktifkan roh Anda yang sudah dihidupkan Tuhan. Adakan program kerja ilahi setiap hari. Ya, apa yang harus dilakukan untuk Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Membuang, yang ketiga, membuang roh, menyangkal diri setiap hari. Memikul salibnya setiap hari, sehingga Anda tidak kosong, nggak ada celah-celah. Karena mau masuknya lewat lubang kesombongan, saudara udah nggak sombong, udah dibuang menjadi rendah hati. Lubang hatinya berada di harta, nggak bisa lagi. Hatinya sudah berada di Tuhan, amin. Nggak lagi. Saudara iri hati, mau iri hati apa? Saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau memang masih ada, buang tiap hari menyangkal diri. Karena saudara ikut Kristus harus menyangkal diri. Ya,
Tidak ada celah-celah untuk roh-roh jahat bisa masuk. Roh saudara yang keempat, roh saudara yang sudah dihidupkan Tuhan, aktifkan berkomunikasi dengan Allah. Halo, perhatikan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar mereka akan menjadi penyembah-penyembah benar. Jadi akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. rohnya yang sudah dihidupkan Tuhan, dibebaskan Tuhan, akan menyembah Allah. Rohnya ya, rohnya. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Allah itu roh, huruf besar. dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh Roh kita yang akan menyembah roh Allah, sehingga Allah akan memberikan dan kebenaran. kebenaran. Amin. Itu kondisi luar biasa, situasi ilahi luar biasa. Maka saudaraku yang kekasih, nantinya akan mulai tumbuh masuk kerajaan Allah. Udah ada YouTube-nya. Kemudian belajar kebenaran di sana, sudah ada YouTube-nya. Jangan saudara cuma masuk ke hanya bertaurat lalu menghakimi, wah itu salah, itu nggak akan masuk surga. Saudara sendiri masuk surga atau masuk surga itu harus mencicipi. Nggak usah ngakimin orang lain, surganya luas kok. Menghakimi agama lain, pengikut agama yang lain, atau bahkan mengikut versi agama yang beda. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan membuang-buang poin ilahi. Jangan membuat supaya atau membuka jalan supaya iblis masuk ke dalam diri saudara kembali. Oke? No way. Maka saudaraku yang kekasih, jangan pula dijebak oleh roh-roh jahat karena kesombongan saudara lalu memakai mantra dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hal-hal yang kemudian menjadi bukan nggak boleh dalam nama Yesus, tetapi jangan jadi mantra, karena itu akan menjadi berhala, karena itu akan menjadi kesempatan iblis masuk, karena akan menjadi kesombongan pada diri si manusia. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini sangat penting bagi diri kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yes, melakukan kehendak Bapakku. Gimana Pak kehendaknya? Ya tadi sudah ada urusan saudara, roh saudara, sembahlah Allah yang roh dengan roh saudara, nanti ada kebenaran. Ya kan? Jelas itu. Jadi, ulangi lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang di surga. Jelas? Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dalam nama Yesus bernubuat dan bla 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 bla, menjadi mantra. Bukan keilahian, tapi menjadi kepemberhalaan. Bukan keilahian, tapi berbau metafisis ilah yang gelap. Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, hai. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yes. Yang terakhir, buang seluruh kekhawatiran yang dapat membuat roh-roh jahat masuk lagi dalam diri saudara.
Waduh Pak, bingung dong. Kita masih hidup sebagai manusia, puji Tuhan. Saudara jadi manusia. Sehingga ada yang meletakkan saudara ke dalam, karena manusia hanya manusia, ke dalam kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun kehidupan saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Buang. Saudara tidak dilarang punya HP. Tidak dilarang punya alat-alat teknologi yang canggih. Yang utama, jangan jadi Tuhan, tanda kutip. Tetapi jadikanlah alat untuk memuliakan Tuhan Allah yang sesungguhnya. Dengan berproduktif ilahi, berkreasi ilahi, dan tidak membuang waktu sia-sia. Karena Tuhan akan menghitung waktu saudara. Itu diperpanjang atau dibiarkan selesai. Jangan membuang energi sia-sia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu, Engkau yang sudah mendengarkan, melihat mereka mendengarkan apa yang mereka lakukan untuk perjalanan hidup selanjutnya. Engkau yang memeteraikannya dan menggembalakannya secara pribadi anak-anakmu ini di dalam perjalanan hidup yang tersisa, yang boleh jadi panjang karena kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.